Syukur kami Bapa boleh memenuhi panggilan-Mu, memenuhi undangan-Mu untuk hadir dalam ibadah kali ini. Sesungguhnya bukan kami yang mengundang Engkau, boleh mengundang kami Tuhan. Dan ini adalah kesempatan istimewa kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, bersaksi tentang kebesaran-Mu, dan saatnya kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang mau mendengar dengan baik, beri kami hati yang setia, yang taat untuk menjadi pelaku firman Tuhan juga. Terima kasih Tuhan, kami mau fokus konsentrasi dalam beberapa menit ke depan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk teman-teman yang melayani dalam musik, dalam pujian, dan juga untuk teman-teman yang hadir hari ini. Syukur sekali kita diberi kesempatan istimewa untuk ada dalam ibadah kali ini, sekalipun cuaca sedang tidak baik, hujan merata ya, bukan hanya dari Surabaya saja, dari Sidoarjo tadi kita bercerita hujan, kami juga berangkat dari Gresik hujan, hanya tidak ada pilihan lain harus pakai gokar, supaya aman berjalan. Dan tadi yang disampaikan oleh Mas Podius itu kami alami juga 2011, suasana yang deg-degan menjelang hari-hari pernikahan. Itu kami alami, mengurus sana sini, kadang gelisah itu menunggu harinya, gelisah menunggu prosesnya, gelisah menyiapkan di sana sininya. Siapa yang mau diundang ya? Kalau diundang ini nanti kalau ada yang kelolosan diundang bagaimana dan sebagainya. Apalagi kami di luar kota, saya di Surabaya, saya di Madiun, sehingga pengurusannya di luar kota. Nah, kami mengucapkan selamat mempersiapkan segala sesuatunya, lancar sampai pelaksanaan aman. Nah, segala kebutuhan tercukupi, untuk Podius maupun Master. Ya, hari ini kita bersama-sama. Kalau ini kan firman Tuhan, dan firman Tuhan, yang kalau memang kita firman Tuhannya, karena kita bukan dari HP, tidak nyasar kemana-mana HP-nya. Smartphone-nya tidak nyasar kemana-mana selain pada Alkitab. Dibuka Ibrani pasal yang keempat, Ibrani 4 ayat yang 7. Ibrani 4 ayat yang 7. Akan bersama-sama baca bagian firman Tuhan ini. Dari pada 7 ini sebenarnya kutipan dari kitab Perjanjian Lama, tapi disampaikan ulang oleh seseorang penulis kitab Ibrani yang diyakini itu ditulis oleh Rasul Paulus, meskipun pasti sampai ini belum bisa ditentukan siapa, tapi gaya tulisannya seperti Paulus. Sehingga banyak ahli Alkitab mengatakan bahwa Ibrani itu kemungkinan besar oleh Paulus. Ibrani 4 ayat 7 sudah ketemu ya? Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu dia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia telah sekian lama berfirman dengan perkataan Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengarkan firman-Nya, janganlah kesaskan hatimu. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tidak merasakan. Kalau bagian firman Tuhan ini saya aplikasikan untuk kondisi yang sekarang, saya baca ulang ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari Minggu ini. Dan itu dalam tanda kutip, ya kita tulis tanda kutip, hari ini itu kapan? Ya hari ini, itu hari Minggu ini. Ketika ia setelah sekian lama dengan perantaraan Daud, bisa ganti hamba-hambanya, Pak Rizky, bisa juga saya atau siapapun. Ketika ia setelah sekian lama berfirman, seperti dikatakan di atas, pada hari Minggu 23 Oktober 2022 ini, jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Saya ulangi bagian yang tengah ini, pada hari Minggu 23 Oktober 2022 ini, jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Saya beri judul untuk share firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini.
kesempatan kedua. Kasih judul kesempatan ini. Tiba-tiba Tuhan memberi ide, memberi hikmat, memberi sesuatu, sampaikan kesempatan kedua. Tuhan selalu memberikan kepada kita itu kesempatan kedua. Bagi setiap orang yang mau berbalik dari kesalahannya, dari kehidupan yang tidak benar di hadapan Tuhan, dari kehidupan yang belok-belok, dari kehidupan yang sama sendiri, Tuhan mau bawa pada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan itu yang dinamakan kesempatan kedua. Kesempatan kedua ini bisa terjadi ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan. Saya ditegur dari firman Tuhan. Sama ini adalah kesempatan kedua. Sampai pernah mengalami seperti itu. Kali ketika mendengarkan orang lain, firman Tuhan sampaikan, mungkin itu kata sudah lama saya dengarkan, mungkin tidak tak mengingatkan saya diberi kesempatan kedua. Bisa juga kesempatan kedua terjadi ketika seseorang mendapatkan teguran. Mungkin teguran dari orang yang di atasnya, dari pembina rohaninya, dari hamba Tuhan dan pendeta, atau dari orang yang ada di atas. Mendapatkan teguran. Ayo, balik lagi. Ayo, jangan berbuat seperti itu. Ayo, bisa ya kamu tinggal teman itu yang aku lagi. Itu teguran membuat kita berbangun lagi dari hal yang selama ini kita salah. Dan kesempatan yang kedua juga berupa kita mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Pernah nggak mengalami situasi yang tidak menyenangkan? Hancur di sana sini, gagal di sana sini, mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi akhirnya membuat dia sadar. Oh iya, saya mengalami ini karena bisa jadi saya itu sedang berbuat salah di hadapan Tuhan. Mungkin berbuat. Waktu yang lalu kami diizinkan ditegur oleh Tuhan, mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, dan itu membuat kami akhirnya berpikir, oh ini saatnya kita sudah lama berdoa sama-sama. Kami membangun berdoa lagi di rumah sama-sama. Ketika kami mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, kami alami saat-saat waktu yang lalu. Bahkan di waktu yang lalu diizinkan kami keluarga mengalami satu sakit yang sama, mengalami satu penyakit yang membuat kami tidak bisa beraktivitas di luar. Bisa berdoa lagi sama-sama, membangun persekutuan lagi. Apakah yang kami alami ini teguran dari Tuhan atau tidak? Ya, kami tidak tahu. Tapi kami teringat bahwa ternyata kami juga pernah salah melangkah. Kami harus bersatu hati lagi dalam Tuhan. Berbalik lagi. Hari ini ketika kita mengoreksi lagi perjalanan kita ke belakang, kalau ternyata ada sesuatu yang kita pernah salah melangkah, izinkan pada firman Tuhan sore pertama hari ini, kesempatan kedua itu hadir pada Anda semua. Di Alkitab ada beberapa contoh pribadi yang mengalami kesempatan kedua. Nah, kita periksa beberapa orang di antaranya. Adakah kita termasuk di dalam bagian refleksi di dalam bagian orang-orang itu, di bagian orang-orang yang mengalami kesempatan kedua? Saya tidak lama-lama, cuaca sudah baik, supaya kita juga tidak berjalan terlalu lama. Yang pertama saya sebutkan yaitu kesempatan Yunus. Kesempatan Yunus adalah orang-orang yang mengalami kesempatan kedua. Yang pertama yaitu kesempatan Yunus. Boleh minta tolong salah satu membaca dari Yunus pasal yang kedua. Yunus pasal yang kedua. Nah, kita sudah tidak asing lagi dengan kisah ini sebenarnya. Tidak ada salahnya kita refleksi lagi dengan membaca firman Tuhan secara langsung. Cuma dari cerita Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2. Ya, siapa yang bisa membaca? Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2. Saya. Ya, silakan Pak Sandro. Ya, Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai 2 demikian Tuhan. Berikutnya doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan mendengarkan suara. Lanjutkan ayat 10. Ayat 10.
ayat ke-10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya, terima kasih Santo sudah membantu baca Al-Quran. Kalau kalian perhatikan ayat 1, seringkali kita memperhatikan cerita Yunus ini cuma sepintas lalu begitu saja. Cuma ya sekilas, oh Yunus itu menjauh dari Tuhan, lari disuruh ke negeri ini, dia melarikan diri, kemudian kapalnya coba ngambil, dia masuk ke dalam lautan, di dalam ikan, oh terus dia keluar. Tapi perhatikan di ayat 1, dia berdoanya dari mana? Berdoanya dari mana? Dari dalam masih itu. Yunus itu bukan cerita Pinocchio. Pinocchio ketika masuk diri kan dia masih hidup. Yunus ketika di dalam perut itu, saya yakin. Maka di dalam salah satu ayat berkata, dia di dalam dunia orang mati yang terseru kepadamu. Akhirnya Yunus itu sebenarnya sudah mati di dalam perut, tetapi di dalam posisi dia yang seperti itu, dia berdoa kepada Tuhan. Mau bertanya kepada, dia menyadari kesalahannya. Dikatakan dalam kesusahan Tuhan berseru kepada Tuhan dan dia menjawab aku. Dan di dalam pertobatan Tuhan membuat Yunus bisa keluar dari perut. Karena dia bertobat, tentu keluarnya lewat depan. Kalau dia akan bertobat, dia keluar lewat belakang. Ini kan sudah jadi kotoran. Tuhan Yunus bertobat. Yunus adalah kesempatan Yunus. Saya beri judul yang saya beri poin yang pertama adalah kesempatan Yunus itu berbicara mengenai orang yang menjauh dari Tuhan, gambaran orang yang meninggalkan Tuhan, gambaran orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan, gambaran orang yang disuruh doa nggak mau, disuruh baca firman Tuhan nggak mau, disuruh untuk datang pada Tuhan meskipun punya banyak alasan. Dia adalah orang yang menjauh dari Tuhan dengan banyak alasan. Beberapa kali dalam kitab sampai 3 kali disebutkan jauh, maka Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan. Dan itu sampai 3 kali sehingga benar-benar ditekankan dia adalah orang yang menjauh dari Tuhan. Kalau kehidupan kita hari ini menjauh dari Tuhan, kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Disarankan berdoa kita menganggap biasa itu biasa, sekarang mau semua kita pasti ngomong doa pada Tuhan dan kita menganggap lalas. Satu kali ketika mengalami situasi tidak menyenangkan, berarti kan bisa jadi ada panggilan Tuhan untuk balik kepada Tuhan supaya tidak mengalami situasi yang lebih celaka lagi. Yunus ada di dunia orang mati dan dia kemudian sadar ini sadar. Nah, kok bisa dia itu sudah naik perahu, naik kapal, meninggalkan panggilan Tuhan, disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsus, dia naik ke laut, dia naik kapal laut, dia membayar tiketnya. Kok bisa tiba-tiba ada gelombang laut? Padahal dia hidup di tempat yang jauh dari orang lain, dibunyikan kapal dia hidup. Kemudian semua barang-barang dibuang, kapal masuk oleh. Nah, ketika diuji, kok bisa jatuhnya di Yunus? Apakah itu kebetulan? Tuhan yang membuat nama Indonesia keluar ketika diminta, dia pun dibuang ke dalam lautan tersebut, tenang kembali. Yunus pun dimakan oleh ikan seperti cerita yang kita tahu sampai. Karena itu, hari ini Anda jauh dari hadapan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Balik lagi. Ini adalah panggilan yang pertama. Mungkin ini adalah kesempatan yang kedua. Ayo balik lagi. Kalau tidak kamu akan celaka, kalau tidak kamu akan mati. Tuhan tidak pernah membuat kita ini terancam. Kalau kamu tidak ikut aku, kamu akan begini, akan mati dan sebagainya. Tidak. Tapi pilihan kepada kita sendiri. Kita pilih berkat atau pilih itu kita kebenaran firman Tuhan atau semua kita sendiri. Kesempatan yang pertama adalah kesempatan Yesus. Jadi bisa jadi juga berbicara mengenai orang-orang yang selama ini hidup di luar Kristus, ketika dia menerima Yesus, masuk dalam kesempatan yang kedua, hidup di dalam Tuhan. Sebelum kita lari kemana-mana,
kesempatan yang selama ini meninggalkan kita. Ayo balik, kesempatan kedua diberikan kepada kita. Kalau tidak kita akan mati, kalau tidak kita akan celaka. Kalau nggak sadar-sadar kita akan kehidupan kita akan celaka. Hari-hari ini saya sedih sekali lihat di televisi, bukan televisi tapi di media sosial. Banyak bantuan yang kehidupan itu parah sekali. Kalau itu hanya diketahui oleh orang Kristen saja, ya jelas tidak apa-apa lah, tidak apa-apa. Pokoknya nggak tercemar keluar. Tapi sekarang ini berita tentang hamba Tuhan, tentang Kristen, tentang pendeta itu diketahui oleh orang luar dan itu menyedihkan sekali. Mulai ada seorang pendeta yang memperkosa atau berbuat cabul kepada salah seorang jemaatnya di luar negeri. Kemudian ada juga pendeta terkenal yang kalau saya sebut namanya pasti tahu, membuat konten di YouTube, membuat versi tersendiri tentang kasus yang sekarang dialami polisi bernama Sambu. Pendeta terkenal membuat konten, walaupun sekarang sudah dihapus, ditegur oleh sinodenya, tapi memalukan sekali, semua orang tahu. Dan yang terakhir beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, kalau saya baca lalu tempat pasukan tahun saya, ada seorang pendeta membunuh teman sepelayanannya. Dan cara membunuhnya itu rohani sekali. Diajak itu datang ke apartemennya, bikin podcast. Dia ngomongnya kita bikin siaran tentang rohani podcast. Dan siapa yang menolak sama-sama teman-teman sepelayanannya. Teman-teman perempuan ini datang di apartemennya, mungkin cepat ngobrol bersama. Berapa menit kemudian teman berbagi sedikit. Bukan cuma itu, mayatnya dimasukkan dalam tas, mau dibuang, masuk lift, ketawa-ketawa ketemu orang sambil dorong troli isinya namanya, masukkan dalam tas di dalam. Orang bilang kan tidak itu, kalau nggak mendengar kita tolong sekali. Ini yang jadi apa selama ini? Yang di media sosial dan tertulis di media sosial pendeta muda membunuh, itu menyedihkan sekali. Nggak cuma inisial dan namanya disebutkan jelas, bahkan gerejanya disebut. Pendeta yang muda dan itu untuk membuat netizen berkomentar yang aneh-aneh, dan itu menyedihkan sekali. Hari ini, ayo, dan kita kesempatan kedua diberikan kepada kita. Ayo manfaatkan. Kalian jangan jadi seperti orang-orang yang demikian. Karena gelar rohani tidak menjamin segala sesuatunya. Pelayanan puluhan tahun juga tidak menjamin kehidupan kita. Kita respon pada Tuhan. Bertobat Tuhan yang sangat memberkati, berkenan dengan hidup. Amin. Yang pertama, saudara Yesus. Di setiap kita yang selama ini jauh dari Tuhan, kita untuk berdoa, tidak mau baca Tuhan males, artinya ya tidak baik. Dan seringkali saya dengar orang mesti ngomong, datang pada Tuhan itu kan jam berapa saja, nggak apa-apa, setiap saat, artinya nggak pernah doa. Yang kedua, kesempatan kedua itu saya beri nama poin yang kedua yaitu kesempatan pada perempuan berzina. Mendengar kesempatan pada perempuan berzina. Ada di Yohanes pasal 8. Kalau yang lain membacakan Yohanes pasal 8. Kita Yohanes pasal 8 ayat yang ke-10. Yohanes pasal 8 ayat 10. Jadi saya sudah menemukan, silakan dibaca yang keras. Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai 11. Yohanes pasal 8. Ya. Masih ada poin ketiga. Yohanes 8 ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kita tahu kisah itu perempuan bersih. Berangkat basah. Tidak tahu yang laki-laki kemana, berangkat hukum Musa atau hukum Taurat, hukum di kalangan Yahudi. Kalau ada orang berzina harus dirajam.
dilempar batu sampai dia ketangkap, nggak bisa mengelak, sudah pasti dia. Sudah banyak saksi mata, walaupun belum ada CCTV. Semua orang sudah memegang tadi. Ayo, bilang. Semua orang yang merasa suci, semua orang yang merasa dirinya baik, mereka sudah siap menembak. Nggak perlu sampai 5 menit, pasti mati. Paling 2 menit karena yang lewat banyak orang, dia pasti mati. Tidak ada lagi pembelaan. Dalam posisi yang kritis, sepersekian detik sebelum batu-batu itu dilempar, Yesus datang. Kata kepada Allah, kalau ada di antara kalian yang tidak pernah bersalah, silakan membantu dia. Satu mundur, iya, saya tidak bersalah, iya, saya tidak pernah bersalah. Yesus mengucapkan kata-kata yang tentu itu mengesankan bagi perempuan itu, dan sampai sekarang pun kita juga ingat kalimat. Jika Yesus berkata, gimana mereka? Tidak ada seorang yang ngomong. Yesus menjawab, dan ketika penutup berkata tidak ada juga. Yesus menjawab dengan kalimat yang sangat memorable, mengesankan. Go and do not sin anymore. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hari sekarang. Perempuan itu pulang dengan hati yang lega, dengan hati yang bersyukur, dengan linangan air mata yang tidak akan pernah mudah untuk dihapuskan. Aku ini hampir mati, saya hampir mati. Bisa ada kesempatan, bisa gitu. Kesempatan kedua, saya sebutkan kesempatan pada perempuan yang berzina itu apa? Kesempatan bagi orang-orang yang selama ini jatuh bangun dalam dosa. Kesempatan bagi orang-orang yang selama ini hidup dalam pelanggaran, hidup dalam kesalahan, hidup dalam kekeliruan, hidup dalam dosa, hidup dalam situasi yang saya tahu ini salah, tapi berbuat lagi. Karena apa? Merasa enggak apa-apa. Akan di antara kalian yang selama ini, kalian tahu saya berbuat salah, saya hidup dalam dosa, tanpa saya sadari saya ada dalam lingkaran dosa. Ayo tobat sebelum benar-benar kita mengalami celah. Belum tentu kita alami tiba-tiba. Mungkin saja Tuhan Yesus sudah memperlihatkan kita, tapi kita tidak mendengarkan, kita mengabaikan. Ketika kita mengabaikan, bisa jadi kita akan mati juga tanpa ada kesempatan. Ayo dikatakan begitu. Mungkin sakit hatimu, kecewamu, merasa benar-benar merasa sombong, apapun, jika Tuhan Yesus memanggil untuk memberikan, ayo tak usah berbuat dosa. Sudah yang lalu ditinggal. Ayo datang pada Tuhan. Misalkan kita kemudian datang pada Tuhan, lihat ya, ampuni kesalahan. Setiap pagi ketika saya bangun, saya selalu berdoa, bukan supaya saya itu apakah saya melayani di mana tapi sebenarnya saya doakan Tuhan ampuni pikiran saya, ampuni penglihatan saya, ampuni pendengaran saya, perkataan saya, perasaan saya, akan tindakan saya kemarin saya masih menyakiti hati Tuhan. Karena pagi itu kesempatan itu. Setiap hari Tuhan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Dan Tuhan berkata ketika kita datang pada Tuhan, minta ampun pada Tuhan. Dia adalah Allah yang setia dan adil, yang mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Kesempatan kedua, ayo kalau masih sering jadi bangun dengan dosa, bereskan ya. Jangan nunggu besok, bisa jadi tidak ada hari besok. Saya ingat ketika saya kena COVID 2020, saya pernah cerita, ada seorang di sebelah saya, malam masih, yang memang namanya sakit COVID, nafasnya masih tidak teratur. Pagi masih dilayani suster, dikasih makan, semua kami dikontrol, dia ditanya masih bisa jawab, agak sesak sudah. Tapi yang waktu lama, nggak perlu sampai setengah jam, 5 menit kemudian dia berhenti untuk ditanya nggak bisa menjawab.
digerak-gerakkan dia nggak bereaksi. Terus saya sampai bingung kira-kira, mas, bangun mas. Dia nggak bangun, ternyata dia bisa meninggal. Yang kaget bukan cuma Suster kalau dia meninggal. Ya saya yang di sebelahnya juga kaget, saya di sebelah kiri. Yang di sebelahnya lalu juga. Kami ada di kamar-kamar itu, yang ada di kamar itu satu kamar bagian. Dia kaget, dia terkejut, dia shock. Karena apa? Tidur di dekat orang yang meninggal. Bagaimana? Kalau dia di sebelah kanan saya, jadi dia sebelah kanan saya. Bagaimana? Baru beberapa menit masih sempat berbicara, kemudian dia meninggal. Saya berkata, bisa jadi tidak. Hari ini kita masih ingat ya tadi saya masih berdosa. Mari kita beristirahat. Amin. Jangan dosa, jangan bangga dengan dosa. Yang ketiga, terakhir, lagi kesempatan Yunus, kesempatan untuk berbalik kepada Tuhan, selamanya meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, kesempatan perempuan berzina, kalau selama dosa dari jatuh bangun dalam dosa. Yang ketiga adalah kesempatan Petrus. Apa itu? Kesempatan Petrus ada di Yohanes 21 ayat 15. Nah, saudara Yudi atau mengucapkan yang sebagian juga. Yohanes 21 ayat 15. Yohanes pasal 21 ayat 15. Judul perikop, gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, sekali Tuhan Yesus pilih Petrus dan teman-temannya. Ketika itu Yesus baru bangkit dari kematian. Dia menampakkan diri. Ketika itu Petrus dan teman-temannya menjalankan, tapi nggak dapat semalam. Ketika Yesus berkata, tepakan sebelah kanan. Nggak ngerti ini siapa yang ngomong. Dan saya yakin Petrus pun tadi malam kita menebakkan jalan di sebelah kiri, depan, belakang, kanan pun juga iya, nggak mungkin kanan terlewat. Ketika Yesus berkata, tepakan sebelah kanan, dia dapatkan ikan begitu banyak akan dituliskan 150 ekor. Ketika sudah didapatkan, dan mereka memakan ikan, sarapan, dan sebagainya. Yesus bertanya pada Petrus, Simon, anak apakah engkau mengasihi aku lebih daripada kami? Tahu kisah ini, Yesus memang menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi. Dan Yesus berkata, gembalakanlah domba. Dia bertanya, Yesus bertanya sampai 3 kali. Itu bukan berarti Yesus tak dengar. Yesus seperti ngetes, menguji hati Petrus. Kenapa Petrus perlu ditanya sedemikian? Ketika Petrus mati, Yesus mati, kemudian sekian waktu 3 hari setelah Yesus sudah kubur, Petrus dan teman-temannya kehilangan pengharapan. Mereka putus asa. Pada siapa lagi berharap? Tuhan yang kita yakini ternyata mati. Guru yang kita ikuti ternyata ada di dalam kubur. Bagaimana? Akhirnya dia kembali kepada profesi lama, kembali pada pekerjaan lama, kembali pada kehidupan yang lama. Menangkap ikan lagi. Yang penjala ikan jadi penjala manusia, balik jadi penjala ikan. Karena itu Yesus datang untuk mengingatkan Petrus. Yesus datang untuk menghampiri Petrus, untuk menegur Petrus pelan-pelan. Yesus tidak menyalahkan Petrus, kamu bodoh, kamu tidak percaya sama aku, kan sudah aku bilang aku bangkit 3 hari. Dia datang. Kalau kamu kasih, ayo kembangkan aku. Dan lagi kata orang itu berkata, kamu kasih aku, ayo melayani aku lagi, ayo lakukan seperti yang dulu lagi, ayo melayani aku lagi, seperti yang lalu-lalu, ayo melayani Tuhan lagi. Dan ketika Yesus berkata ketika kali, Petrus sedih hatinya. Kalau kalian teruskan pembacaan itu, hati Petrus menjadi sedih. Karena Yesus berkata ketika dia jadi ingat
pernah nyangkal Yesus, dia jadi ingat pernah mengecewakan Yesus, dia jadi ingat aku ini yang ngomongku paling besar, aku kelihatannya sok rohani, ternyata aku meninggalkan. Panggilan yang ketiga, kesempatan kedua untuk poinnya ini adalah jika kita meminta meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, wes gak Tuhan, aku cuma berdoa dijawab sama Tuhan. Mengecek kita meninggalkan Tuhan berdoa datang kepada mengingatkan manggil lagi, ayo kalian itu lagi. Hari ini dapat kita pernah atau sempat terpikirkan untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan. Kerjakan lagi. Kerjakan lagi yang bisa kita lakukan itu. Ini kerjakan lagi dengan maksimal. Panggilan Tuhan lagi. Jangan sampai kesempatan kedua berlalu begitu saja dan tidak ada kesempatan lagi. Karena itu tadi saya buka hari ini kalau dengar suara Tuhan, ya Tuhan, jangan keraskan, jangan merasa bahwa itu bukan urusan. Itu bukan itu dia yang itu sehingga kalau itu sehingga itu bukan itu saja. Bisa kita berkata enggak, saya selama ini keras, saya selama ini mengeraskan bisa. Firman Tuhan ini juga bisa. Saya bersyukur bahwa tahun ini oleh kasih karunia Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk masuk di usia yang saya dulu sempat bayangkan apakah saya sampai di usia ini, usia yang 40 yang saya seringkali sebut kalau sekarang saya baru sebut usia saya 40 karena angkanya, tapi tidak hanya itu bahwa saya merasa bahwa ini adalah kesempatan kedua yang Tuhan berikan saat pribadi atau kami keluarga. Tetapi tidak ketika mau masuk di bulan Oktober, bulan yang selalu saya tunggu setiap tahun, saya kena COVID itu berulang. Saya kena pertama Desember 2020, kok masuk Oktober kena lagi COVID yang kedua, COVID yang versi yang sekarang ada. Banyak orang yang memang berkata, wah itu nggak apa-apa dibanding dulu. Tapi kalau ketika ngalami kan juga nggak enak. Kita juga beraktivitas. Kalau orang sakit kepala, diare atau apa itu masih bisa masuk aja. Tapi ketika kena COVID, orang alami itu sudah bukan pandemi biasa. Tapi ketika alami nggak boleh kemana-mana. Dan seperti terkunci diasingkan oleh orang lain, tidak ada yang berani datang. Kesempatan kedua yang berikan kepada saya. Untuk saya bukan hanya alami sakit itu, kami bertiga alami istri dan anak saya. Bukan cuma tapi kesempatan kedua saya diizinkan sembuh. Saya diizinkan alami, tapi juga Tuhan izinkan alami mujizat dan mujizat berkat pertolongan dan pertolongan. Sampai hari ini kami masih bisa bernafas, masih bisa melanjutkan. Ketika kami mengalami COVID itu bukan cuma sakit yang kami alami, tapi banyak kondisi konflik internal, mengalami kondisi keuangan ekonomi kami terkuras, bukan cuma untuk masalah sakit, itu masalah yang lain. Kami harus bayar sekian banyak, itu membuat kami secara keluarga juga tergojek. Tapi Tuhan mengizinkan kami mengalami pembelaan itu. Maka Tuhan sampai hari ini tidak terselesaikan, tidak habis-habis. Kami percaya pada itu, berharap pada itu. Tolong itu. Jika kami akan teman-teman yang di tempat kerja kami, mereka juga akhirnya dites. Oh, mereka bersyukur, wah negatif. Tapi sebenarnya yang lebih berbahagia adalah ketika kita alami situasi yang tidak menyenangkan. Seperti saya alami COVID, mungkin 1 kali, setelah sekian hari, 10 hari diisolasi, di hari yang berikutnya alami yang negatif. Itulah kemenangan sesungguhnya. Bukan ketika dites negatif kemudian kita bisa tertawa-tawa, tapi kemenangan ketika mengalami peperangan. Pembina kami Pak Imam Sudini waktu yang lalu mengatakan, orang seringkali ngomong, oh kita ini lebih dari pemenang. Pemimpin ujian ngomong, oh lebih dari pemenang. Salah mungkin di kanan.
Tapi tidak mungkin kita tidak pernah. Kalau nggak pernah gelut, kalau nggak pernah berperang, kalau nggak pernah bertempur, mana mungkin itu jadi lebih dari pemenang. Saya sampaikan pada kalian semua. Ayo kita lebih dari pemenang dengan cara apa? Kita masuk dalam pertempuran, masuk dalam peperangan orang lain, masuk dalam pergumulan demi pergumulan, dan kita menang di ujung. Jangan cuma hanya diucapkan dan pujian saja. Terus salaman sana sini. Lebih dari pemenang dalam hidup kita. Kita alami situasi kita menyenangkan. Anda alami dan menyelesaikan dengan perjuangan kita. Baik, kita akan pada Tuhan dalam doa. Dengan ujian, mau kita ujian. Saya tidak mau menyanyiakan kamu. Mungkin selama jauh dari Tuhan, mungkin selama ini kamu jatuh lalu dalam dosa, atau selama ini kamu meninggalkan pelayanan. Dan kalau malam hari ini kesempatan kedua itu datang kepadamu secara pribadi, tidak usah ada tingkatan, tetap tutup mata. Adakah kamu mau didoakan? Saya mau kalau kesempatan kedua saat ini angkat tangan. Selama ini kamu jauh dari Tuhan, apa berdoa untuk setiap anak? Angkat tangan, atau di dalam hati mereka merasa perlu kesempatan kedua untuk menjamah setiap. Tuhan kami kuatkan mereka, sehingga kami akan menyanyiakan kesempatan kedua yang itu. Kami bertobat dari itu. Ampuni kesalahan. Terima kasih. Saya ingatkan sesuatu sebelum pulang, sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kalau di antara sesama kita, kesempatan kedua bukan hanya urusan kita dengan Tuhan, tapi urusan kita dengan sesama kita. Kalau belum terselesaikan, kalau masih ada permusuhan yang satu dengan yang lain, saya ingatkan, ayo selesaikan. Mungkin di antara pertemanan, mungkin di antara siapa dan siapa. Hari ini, kalau masih ada sesuatu, saya masih jaga, masih terjaga hubungan saya belum baik dengan anak, atau saya masih tidak percaya dengan anak. Ayo berani datangi tempat ini, datangi atau siapapun. Kalau sama itu, kalau saya datangi, salami atau perlu kalau dia sama
perempuan sama laki-laki. Tidak usah merasa benar, tidak usah merasa adil, yang baik dia yang salah. Ayo datang ke dalam, bereskan malam. Tidak usah nunggu, tidak usah nunggu namamu disebutkan secara spesifik. Maafkan aku. Ada siapapun juga, kita tidak usah gengsi. Saya memimpin dia bahwa dia yang harus menurut aku, bukan aku yang menurut dia. Bisa jadi besok dia akan kamu lagi. Bisa jadi apapun lagi nanti dia akan kamu lagi. Yakin tidak membereskan atau tidak ada sesuatu yang dihalang. Kami tidak lagi mengeraskan hati segala sesuatu yang ampuni kalau ada kesalahan-kesalahan di antara pertemanan kami itu dari siapapun. Hari ini kami berdoa, mungkin gengsi, mungkin apapun, kepahitan, kecewa, atau apapun yang ada. Kami berdoa mengampuni dengan kesempatan kedua. Kami berjalan. Dipulihkan hubungan teman dengan teman, dipulihkan hubungan gembala dengan jemaat yang dilayani, dipulihkan hubungan sesama pelayan Tuhan, dipulihkan hubungan segala sesuatu suami dan istri, orang tua dan anak, ke siapapun juga. Tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, dan tidak ada lagi seorang yang merasa disakiti oleh yang lain. Hari ini kami mau masuk dalam kesepakatan itu berkenan kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini, kami boleh melayani Engkau, kami boleh mengikuti Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Oke, diberkati oleh firman Tuhan. Oke, kalau diberkati oleh firman Tuhan, katakan. Oke, Tuhan.